Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Ini adalah video lanjutan yang saya janjikan pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan melakukan tutorial mengenai cara uji korelasi untuk variabel skala nominal non-parametrik untuk kita gunakan korelasi lambda. Ya, jadi perbedaannya kalau kemarin kita menggunakan coefficient kontingensi dan Kramer, yaitu kalau yang kita korelasikan adalah setara ya. Jadi kalau ini tidak setara ya. Baik, kita lihat contoh kasusnya yang akan kita gunakan pada kesempatan ini ya. Jadi di sini saya berikan catatan bahwa kalau korelasi Kramer atau koefisien kontingensi untuk variabel yang setara, jadi kalau korelasi lambda ini untuk yang tidak setara. Contohnya adalah korelasi umur dengan kesukaan musik klasik ya. Jadi kita melihat bahwa di sini jadi semacam ini ya. Kalau secara mudahnya kayak kita melihat pengaruh ya sebetulnya. Padahal ini adalah analisis korelasi, tapi ini seperti melihat pengaruh. Jadi bagaimana hubungan umur dan kesukaan musik klasik ya. Jadi ini bagaimana umur ini akan menentukan kesukaan musik klasik ya. Tapi tidak bisa dibalik ya. Jadi kalau kesukaan musik klasik menentukan umur ya, jadi tidak bisa ya. Jadi semacam seperti ada dependent variabelnya ya. Jadi ini kalau kita melihat di sini ada dependent variabel atau yang dipengaruhi sepertinya itu ya. Jadi umur mungkin terhadap gitu ya kalau seperti ini ya. Jadi korelasi umur dengan kesukaan musik klasik. Baik untuk contoh kasus kita akan menggunakan data yang sama dengan pertemuan sebelumnya, namun dengan konteks yang berbeda ya. Jadi research question-nya berbeda. Jadi sini peneliti ingin mengetahui sikap konsumen susu pasteurisasi produk CVXYZ di daerah Jabodetabek. Adapun lokasi sampling ya yang telah dipilih adalah Jakarta, Depok, dan Bogor. Selanjutnya, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 responden di tiga wilayah tersebut. Ini sudah di-input ya, tempat tinggal. Kita juga sudah berikan skor ya, kemudian sikap, suka tidak suka, kemudian lokasinya Jakarta, Depok, dan Bogor. Ini ada 30 N-nya ya, atau 30 observasi. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya atau research question-nya adalah bagaimana ketepatan prediksi sikap konsumen dalam pembelian susu pasteurisasi di Jabodetabek ya. Apakah ada korelasi yang bermakna antara sikap konsumen terhadap tempat tinggal ya? Karena ini membedakan tidak setara jadi pakai terhadap sebetulnya kalau korelasi itu kan dengan ya. Nah, kita coba melihat sini ya untuk membedakan ya. Sebenarnya untuk memudahkan dalam membedakan kita gunakan kata terhadap. Ini adalah kategorisasi untuk variabel skala nominal. Jadi tempat tinggal dan tingkat kesukaan kita ukur dengan skala nominal. Di antaranya ini tidak ada tingkatan ya, jadi hanya membedakan kategori saja. Mana Jakarta, mana Depok, mana Bogor, dan mana yang suka dan mana yang tidak suka. Jadi tidak ada tingkatan suka itu lebih tinggi dari tidak suka dan sebaliknya tidak ada ya. Makanya kita namakan dengan skala data nominal. Kalau yang membedakan bagaimana perbedaan skala data nominal, ordinal, interval rasio bisa tonton video kan data sebelumnya ya yang sudah ditonton lebih dari 50.000 kali. Silakan ditonton, situ penjelasannya lebih lengkap. Untuk hipotesisnya, di sini agak berbeda ya. Jadi hipotesis statistiknya kita bagi dua. Ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol, kita rumuskan seperti ini. Tidak terdapat hubungan tempat tinggal terhadap sikap konsumen. Mengapa saya gunakan kata terhadap? Jadi di sini untuk membedakan, kita menggunakan lambda ya. Jadi bahwa di sini tempat tinggal ini kalau berhubungan dengan konsumen, tapi tempat tinggal menentukan sikap konsumen. Ya, tapi sikap konsumen belum tentu menentukan tempat tinggal. Jadi untuk membedakan itu ya. Jadi tidak terdapat hubungan tempat tinggal terhadap sikap konsumen dalam pembelian susu pasteurisasi di Jabodetabek. Kemudian, yang hipotesis alternatifnya terdapat hubungan tempat tinggal terhadap sikap konsumen dalam pembelian susu pasteurisasi di Jabodetabek. Nah, ini untuk hipotesis yang akan kita uji. Jadi kita akan menentukan menguji hipotesis nol, apakah diterima atau ditolak.
Untuk kriteria penerimaannya kita menggunakan alfa 5% atau selang kepercayaan 95%. Jadi begini, kalau p-value-nya lebih besar dari 5% atau selang kepercayaannya ini adalah kurang dari 95%, maka H0 diterima. Kalau p-value lebih kecil dari 5% atau selang kepercayaannya lebih besar dari 95%, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, kita akan menerima hipotesis alternatifnya, ya, atau menerima hipotesis alternatif ini. Baik, kita akan melakukan pengujian menggunakan bantuan software SPSS. Namun sebelum itu saya informasikan kepada sobat semuanya agar tidak tertinggal notifikasi video terbaru dari Kanadata. Silakan saat ini juga klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini kebetulan saya sudah membuka SPSS ya. Di sini langsung saja saya setting variabelnya. Di sini saya tuliskan nama variabelnya adalah lokasi, kemudian yang kedua adalah sikap. Selanjutnya di sini desimal, keduanya saya nolkan saja. Labelnya yang pertama, lokasi adalah tempat tinggal. Selanjutnya sikap ini adalah sikap konsumen. Selanjutnya untuk tempat tinggal, kita kategori tadi ya. Untuk yang satu ini adalah Jakarta. Kita klik add. Kemudian yang dua ini adalah Depok. Klik add. Dan yang tiga ini adalah Bogor. Klik add dan klik OK. Selanjutnya untuk sikap konsumen, value satu ini adalah suka dan value 2 adalah tidak suka. Klik OK. Selanjutnya kita lihat untuk pengukuran, ya di sini pengukurannya adalah menggunakan skala nominal untuk dua variabelnya. Oke, kita telah melakukan setting variable view. Selanjutnya kita tinggal copy paste dari data yang telah kita input di Excel. Yang pertama, kita copy skor untuk lokasi atau tempat tinggal. Kita blok semuanya, klik kanan, kemudian klik copy. Kita berpindah ke SPSS, arahkan ke kursornya ke variabel lokasi ya, jangan keliru. Kemudian klik paste. Selanjutnya kita kembali ke skor dari sikap ya. Kita blok, kemudian klik kanan, kemudian klik copy. Selanjutnya kita ke SPSS lagi, diarahkan ke yang sikap, klik kanan, paste. Oke, kita telah selesai melakukan input data. Langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis. Langkahnya bagaimana? Caranya adalah hampir sama seperti kita melakukan uji koefisien kontingensi maupun Kleber ya. Dengan cara klik analyze, selanjutnya klik descriptive statistik, selanjutnya klik cross tabs atau tabulasi silang. Setelah muncul cross tab, di sini ada perintah kita untuk memasukkan variabel ke rows dan kolom ya. Jadi ini tidak ada aturan sebetulnya, namun umumnya kalau row itu adalah yang jadikan sebagai dependennya ya. Ya, jadi eh, kita di sini bagaimana tempat tinggal menentukan sikap konsumen ya. Jadi bagaimana tempat tinggal menentukan sikap konsumen ya. Makanya kita tempat tinggal kita jadikan di kolom, kemudian sikap konsumen di row ya. Tempat tinggal menentukan sikap konsumen. Jadi seperti regresi sebetulnya ya, tapi ini adalah korelasi untuk non-parametrik. Kemudian kita klik cell, kita klik expected ya, karena ini basisnya adalah seperti kita melakukan coefficient kontingensi. Selanjutnya kita klik continue, dan kita klik statistik, kita pilih uji yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan lambda ya, di sini ya, lambda. Oke. Selanjutnya kita klik continue dan kita klik OK. Oke, output sudah muncul. Saatnya kita melakukan analisis ya. Sorry, interpretasi. Nah, yang pertama adalah kita mengecek apakah seluruh data telah digunakan dengan baik, tidak ada data yang missing. Kita cek ya, ada 30 N-nya ya, benar ya, tidak ada yang missing. Missingnya 0 ya, berarti artinya kita tidak ada data yang hilang, jadi kita menggunakan 30 datanya, tidak ada data yang kosong.
Kemudian ini adalah cross tabs atau tabulasi silang antara tempat tinggal dengan sikap konsumen ya. Di sini ada nilai observasi dan ada nilai ekspektasinya. Oke, ini saya kira teman-teman bisa membaca untuk di buku statistik untuk penjelasan ini ya. Namun ini sangat penting kalau kita untuk penulisan skripsi maupun tesis ya. Kita bisa elaborasi di bagian statistik deskriptifnya. Selanjutnya adalah kita untuk pengujian hipotesisnya ya. Ini directional measures. Di sini nominal nominal lambda. Nah, kita tadi bagaimana tempat tinggal menentukan sikap. Artinya sikapnya yang kita gunakan sebagai dependen ya, yang di sini ya. Nah, kita lihat value-nya adalah 0,222 ya. Artinya ini cukup kecil ya nilainya ya. Kalau semakin besar nilai korelasinya artinya ya semakin prediksinya semakin baik ya. Jadi bagaimana kita memprediksi eh, apa namanya sikap konsumen ya, bagaimana tempat tinggal mengaruhi sikap konsumen. Dan di sini kita lihat untuk approximate signifikannya adalah 0,524 ya. 0,524 ya. Kalau kita pengujian 0,524 kita cek di sini 0,524. Nah, di sini kita lihat apakah lebih besar atau lebih kecil dari 5%. 0,524 ini adalah lebih besar dari 5% ya. Nah, di sini kita kuningin. Kalau p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Ya, kalau hipotesis 0 diterima, berarti kesimpulannya yang ini ya. Nah, jadi tidak terdapat hubungan tempat tinggal terhadap sikap konsumen dalam pembelian susu pasteurisasi di Jabodetabek ya. Jadi tempat tinggal itu tidak menentukan sikap konsumen dalam pembelian susu ya. Jadi mungkin karena di sini tempat tinggal itu masing-masing di Jakarta itu tidak diketahui bagaimana profil konsumen masing-masing ya dengan lebih lengkap. Misalkan di Jakarta bagaimana, di Depok bagaimana, di Bogor bagaimana ya. Ini ada contoh kasus ya. Nanti silakan sesuaikan untuk pemilihannya ya. Yang penting pada prinsipnya seperti ini. Kalau korelasi lambda ini untuk yang tidak setara ya. Nah, seperti itu prinsipnya. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi pengetahuan kita semuanya. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan maupun ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Baik, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.